Halo teman-teman semua, hari ini tanggal 22 Mei 2020 ya. Hari ini pasar saham kita ini kan lagi tutup nih ya. Cuti bersama jelang Lebaran. Nah, kalau kita lihat bagaimana sih IHSG pada penutupan kemarin, IHSG pada penutupan kemarin ini dalam posisi yang sideways banget, terus kemudian lagi terhadang satu resisten gitu. Resisten atapnya adalah resisten MA50. Nah, IHSG nanti kalau pas buka hari Selasa itu kira-kira gimana ya, naik atau turun. Nah, jangan lupa bahwa indeks yang lain di luar negeri ini masih buka gitu. Contohnya adalah bursa di Amerika yang seringkali menjadi benchmark di perdagangan di seluruh dunia. Dan kalau kita lihat saat ini indeks S&P 500 maupun indeks Dow Jones sendiri saat ini lagi berada di area resisten banget ya. Jadi kita akan lihat penutupan perdagangan hari ini dan hari Senin nanti. Jika indeks Dow Jones dan juga indeks S&P 500 ini mengalami koreksi, dan ini juga akan jadi satu sentimen negatif, nabung sentimen negatif, sehingga ini akan membuat nanti bursa kita juga akan bisa tertekan gitu. Salah satunya ini ada pengaruh juga gitu, karena however investor besar mereka tetap melihat bursa-bursa besar di negara lain, contohnya di Amerika yang seringkali menjadi benchmark. Dan teman-teman, tadi di seminar online saham diskon Vagansa saya ada ceritain tentang analisis teknikal ya. Jadi kita baru pertama kali belajar tentang analisis teknikal setelah 10 SODV sebelumnya kita belajar tentang analisis fundamental dan juga cara untuk menghitung nilai wajar harga saham. Nah, tadi kita bicara tentang analisis teknikal. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan analisis teknikal dan why, kenapa analisis teknikal ini works ya. Jadi kalau bicara tentang analisis teknikal ini sebenarnya merupakan analisis harga dan juga analisis volume, supply and demand. Banyak orang yang bertanya, akurat nggak sih analisis fundamental, analisis teknikal ini akurat nggak sih? Yang namanya data disajikan ke kita, akurat atau enggak itu sebenarnya tergantung pada bagaimana kita membaca data tersebut. Nah, kalau untuk analisis fundamental, akurat atau enggak, tinggal bagaimana Anda menginterpretasikan data yang muncul baik dari bisnis model, manajemen perusahaan, numbers tadi adalah kualitas yang dua saya sebut, kemudian numbers, profitability dan valuasi. Bagaimana Anda meramu semua ini? Istilahnya ini hanya bahan-bahan masak. Bagaimana Anda bisa memasaknya, menyajikannya dalam sebuah masakan yang enak, itu tergantung pada bagaimana orang yang menganalisisnya. Nah, kemudian bicara tentang analisis teknikal pun sama. Data-data yang disajikan pada kita berupa data harga saham, kemudian volume perdagangan, kemudian ada banyak ya. Mungkin Anda melihat ada dari harga saham ini, intinya sih dua sebenarnya, harga saham dan juga volume transaksi. Anda bisa melihat ada pola, ada tren, ada siklus, kemudian ada indikator, ada candle dan seterusnya. Nah, itu adalah informasi. Bagaimana kita membaca informasi itu dan mengambil kesimpulan. Nah, disinilah peran kita dalam menentukan ya arah. Ini yang menentukan apakah analisis ini berhasil atau tidak, akurat atau tidak. Dan seringkali kalau kita udah menganalisis, kalau kita misalkan analisis ternyata salah, itu bukan salah kita. Kenapa? Karena market lah yang menentukan benar atau salahnya. Jadi ketika kita menganalisis dalam menentukan beli dan jual saham, probability saham ini akan naik atau turun, kadang kita bisa salah. Bahkan Richard Wyckoff pun mengatakan, dia seorang trader investor legendaris, Anda benar 6 dari 10 kali, itu udah bagus banget dalam menganalisis. Selebihnya, faktor keberhasilan seorang trader dan investor terletak pada manajemen risikonya atau manajemen keuangannya. Yang itu saya juga ada jelaskan di seminar online saham diskon Vagansa. Nah, teman-teman, kembali ke analisis teknikal. Apa yang dimaksud dengan analisis teknikal? Seperti yang saya bilang tadi, analisis teknikal adalah analisis harga saham dan juga nilai volume transaksi perdagangan itu sendiri. Mengapa analisis teknikal ini make sense buat dipakai? Karena sebenarnya apa yang tercermin di harga saham, apa yang tercermin dalam grafik saham, ini merupakan hasil dari pemikiran, hasil dari kesimpulan yang diambil oleh begitu banyak orang, baik investor besar, institusi maupun investor retail. Ya,
Jadi kalau teman-teman perhatikan ada berita tentang trade war, kemudian coronavirus ya. Trade war dulu, kemudian Jiwasraya Asabri, kemudian coronavirus. Semua sentimen ini ya, semua sentimen ini dan juga indikator perekonomian makro, misalkan GDP, inflasi, suku bunga, semuanya ini menjadi pertimbangan buat investor, baik investor besar maupun investor kecil untuk mengambil sebuah keputusan investasi. Contohnya, ketika ada banyak sentimen negatif, maka investor besar, baik investor asing maupun investor domestik, mereka akan keluar dari pasar saham, menarik uangnya, sehingga membuat harga saham ini turun. Itu tercermin di mana? Tercermin di grafik saham. Dan dalam grafik saham ini, selama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, ternyata terbentuk pola-pola yang bisa dipelajari. Kenapa? Karena otak manusia di dalam merespon informasi itu sama ya, jadi fear and greed ya, jadi sama. Ketika dia mau balik naik ke atas, itu muncul pola-pola apa yang seringkali disebut bullish reversal. Kemudian ketika dia harga saham lanjut naik, itu muncul pola continuation bullish. Apa aja patternnya? Oh, bentuknya seperti bendera, bentuknya seperti cangkir. Terus kemudian di atas keluar pola bearish reversal, bentuknya seperti mungkin seperti gunung, satu gunung, dua gunung, dan seterusnya. Dan seterusnya, ketika turun, ketika balik naik lagi, itu keluar pola-pola seperti apa. Itulah yang dipelajari dalam analisis teknikal. Nah, teman-teman semuanya, tadi saya udah jelaskan tentang analisis teknikal dalam saham Diskon Vacanza. Teman-teman bisa lihat rekamannya di platform Trade sih ya, rekamannya ada di situ. Nah, teman-teman buat yang belum bergabung dengan Trade, mungkin teman-teman bisa belajar dari buku ini. Yang tadi saya ada nge-live juga dengan Gramedia. Ini nggak terlalu banyak ngebahas teknikal, tapi ada di sini dibahas tentang psikologi trading ya, juga teknikal ada sih dikit, tapi nggak sedalam yang tadi kayak ada di SODV. Anyway, melalui video kali ini, melalui IGTV ini, saya cuma mau bagiin bahwa pada intinya, akurasi dari analisis baik teknikal ataupun fundamental itu tergantung kembali dari pribadi yang membacanya. Ya, jadi bagaimana seorang bisa membaca analisis teknikal dan fundamental lebih baik lagi? Ya dengan cara berlatih, dengan cara dari pengalaman gitu ya. Jadi bagaimana saya bisa menentukan kapan saat yang tepat untuk pakai swing trading, super trader, dan juga investasi? Itu karena ada pengalaman sebelumnya yang dimana saya udah mengalami pasar saham jatuh di 2008, 2012, dan 2015. Ya, 2012, 2013 tuh sempat turun juga, 2015, 2018 juga sempat turun, tapi nggak sedalam ini. Nah, itu aja dari saya. Both technical fundamental, dua-duanya sangat penting sekali karena memberikan informasi yang sangat penting buat pengambilan keputusan investasi jangka panjang maupun untuk trading. Ada yang tanya apakah investasi perlu analisis teknikal atau enggak? Kalau buat saya sangat perlu sekali. Ya, investasi itu perlu fundamental untuk tahu tentang bisnis model, manajemen, profitability, dan juga valuasi perusahaan, dan juga perlu technical itu untuk triggernya yang lebih bagus lagi. Jadi dengan melihat chart monthly, saya bisa tahu bahwa candle-nya turun itu ternyata udah semakin mengecil. Ini ada tanda untuk reversal atau balik arah. Ada tanda-tanda di sini, ini udah keluar pola double bottom di monthly atau weekly chart. Ini tanda udah mulai reversal atau balik arah, atau mulai keluar U-shape atau seperti bentuk saucer. Ini tanda mulai balik arah. Nah, itulah yang terjadi di tahun 2008 waktu itu. Kalau tahun 2020 ini IHSG breaking down dari MA100 ya. Nah, kalau 2008 kemarin benar-benar tahan dari MA100-nya. Kita akan lihat kalau IHSG udah deket dengan MA200, nah itu salah satu tanda juga tanda bottom ya. Jadi itu aja dari saya. Semua analisis itu sangat penting sekali. Jadi teman-teman kalau mau belajar aja keduanya, jangan diperdebatkan mana yang bagus, mana yang nggak bagus. Semua ilmu itu penting dan bagus. Semoga semua yang saya bagikan buat Anda bisa bermanfaat. Saya Ellen May, we help people to make money and change lives better. Salam profit.